ini mah inilah terinfeksi dalam masa kehamilan ibunya, yang sering kalau ibu makanya lagi hamil dari bidang jangan coba minum obat tabung kan gitu ya. Nah, itu bisa terganggu. Jadi anaknya itu di otaknya itu tersangkut obat-obat, ada yang begitu. Nah, gejala disleksia Bu ya, ini saya dipercepat, yaitu pada anak yang lambat mempelajari nama dan bunyi abjad. Namanya ya, nama abjadnya itu huruf B, huruf ini. Tapi kalau hafalan apa? A B C D E F G H I J K L M N apa anak. Tapi kalau ditanya B yang mana, A yang mana, itu mana biasanya. Begitu jadi susah. Hafal tapi nggak ngerti. Seperti kita lah, seperti kalau kita mau penyakit uang berenang. Ingat orangnya, kalau kita masuk lagi orangnya mah yang itu, tapi si ibu itu namanya siapa gitu ya. Nah kalau dari saya lah sama ibu kan saya kalau kuburi emang banyak megang di kurinya. Apa mukanya mah? Cuma namanya ibu aku yang lupa. Jadi gue tanya ini kayak begitu susah menghafal ibu ya kadang. So ibu kadang begitu, iya ya kenal ada alasan. Oh iya kenal itu teh yang ketua Himpaudi, tapi namanya siapa ya lupa ya gitu. Kadang ingat, oh iya itu teh ketua Himpaudi, namanya siapa ya? Nah begitu ya Bu ya. Nah kadang begitu. Nah kalau ini mah ibu nanti lambat untuk abjadnya juga. Dan juga perubahan bicara lebih lambat dibandingkan anak siswa biasanya. Kadang di ngomongnya juga kayak apa, enggak sama dengan yang lain gitu Bu ngomongnya ya. Terus sulit dalam membedakan saat menulis misalnya D dengan B, P dengan T, angka 6 dengan angka 9. Ya Bu ya. Tapi anaknya udah emang biasa Bu, pintar cerdas. Tapi giliran nulis, ibaratnya ada apa bilangan nih, ini lidi ini 5 ditambah lidi yang 4 kan tentunya 9 ya, dia isinya 6. Padahal otak dia isinya apa? 9. Tapi kan tukar 9 sama 6. Suka nemu gak yang begitu? Ada ya, ada yang begitu. Tapi kan gak permanen. Tetap bisa yang lainnya bacanya, cuma tetap bertukar di situ. Itu kan masuk disleksia, tapi nggak permanen. Kalau yang permanen itu benar-benar tidak bisa mengenal B, C, T, nggak bisa mengenal B. Gitu Bu. Ada Bu yang nggak bisa baca, kalau nulis dihitung itu Bu. Kalau gurunya nulis papat dia hitung barisan. Di teman saya Bu, teman sekelas, dia sampai lulus SD emang bisa baca. Jadi kalau nulis, kalau gurunya di papat tulisnya 6 baris, ya kata-kata gitu dia 6 baris gitu Bu. Penting kan coret-coret ya 6 baris. Gitu, benar Bu, ada. Sampai ininya sampai sekarang model marbu nggak bisa baca Bu, sampai meninggalnya dia beliau enggak. Teman itu teman baca. Cuma saya dulu belum mengenal yang namanya disleksia. Jadi suka di situ kayak saya ada suka gitu. Ih masih mama bodoh banget dia. Gak bisa gitu Bu. Saya ambil temannya. Tapi kalau sekarang karena itulah Allah menciptakan seseorang manusia yang seperti ini. Itu semua ciptaan Allah ya, dia cari talenta yang lain. Terus mengeja, menulis dan berhitung juga sulit ya. Terus juga menemukan kata yang tepat untuk ininya. Terus juga mengingat huruf, angka dan warna. Tuh, susah juga mengucapkan kata yang tidak umum. Tuh. Nah, ibu-ibu ini masih banyak Ibu ya, cuman intinya mah seperti itu Bu, kebaca saja kalau ini mah. Nah, kalau di remaja tuh. Nah, ini Bu. Kalau yang benar-benar permanen memang ada tuh. Kalau harus ke dokter. Ya, segera lakukan konsultasi ke dokter jika perkembangan kemampuan membaca dan menulis anak terlihat lambat atau anak memperhatikan gejala disleksia seperti yang disebutkan di atas. Jika tidak segera ditangani, kesulitan membaca yang dia alami dapat berlangsung hingga dewasa. Terus Bu, terus harus didiagnosa ya Bu ya. Jadi disleksia ini juga kita tidak bisa sebutkan ini anak disleksia, tapi itu harusnya dokter gitu. Cuma kita bisa melihat dari gejalanya gitu. Jadi kalau udah bisa melihat gejalanya, jadi ini juga tidak lumpuh gitu. Oh, nah, cuman ada untuk bagaimana Ibu cara untuk metode nih penanganan metode Ibu untuk menangani kalau nanti ada anak Ibu teh yang lambat untuk mengenal tadi huruf, ya Bu ya. Nah, satu itunya ya Bu ya, penanganannya. Terus
ada ya Bu yang ke anaknya, ke anak. Nah untuk ininya Bu, boleh Ibu jadi harus ada pis-pis kalau ngajarnya ya Bu ya. Jadi Ibu sering mau bolak-balik terus bolak-balik kayak B. Ini anak yang ketukar-tukarnya terus kayak gitu Bu. Yang lainnya biarkan saja dulu yang lain. Kalau yang itu ya Bu ya. Tuh. Jadi membaca di hadapan anak Ibu dengan suara yang lantang gitu ya Bu ya. Membaca serius ya Bu ya. Terus selalu Ibu berniat beri semangat pada anak agar berani membaca. Hilangkan ketakutan anak untuk ketika membaca itu takut. Jadi Ibu harus memahami, oh iya, kalau anak saya sudah nggak bisa begini, apalagi Ibu nyebut kata-kata bodoh ke anak itu, semakin hilang Bu semangatnya. Jadi Ibu terus ya Ibu ujung, Ibu deketin. Insya Allah Bu bisa lama-lama juga jadinya. Terkecuali tadi yang permanen, soalnya saya sudah mencoba Bu yang permanen mah. Saya udah mencoba dengan cara teguh, dengan cara apa tetap Bu nggak bisa. Emang sampai sekarang juga nggak bisa, tidak Bu ya. Tapi kalau yang tidak permanen insya Allah bisa. Terus bekerja sama dengan guru di sekolah Bu. Ibu bicarakan dengan guru juga nggak apa-apa. Ibu panggil orang tuanya. Ibu yuk kita sama-sama cara mengajar anak ini. Nanti kalau di rumah samakan. Kalau di sekolah ngajarnya dengan lemah lembut, Ibu juga di rumah ngajarnya dengan lemah lembut. Gitu, jangan di sekolah mengajarnya lemah lembut, di rumah Ibu ngajarnya dengan kasar. Jangan sampai ya Bu ya kalau ditinggal itu Bu ya. Tuh. Terus batasi Bu nonton televisi yang begitu-begitu anaknya, dibatasi. Kalau HP juga Ibu nyari HP-nya itu yang belajar Bu, ya Bu ya. Nah itu ya Bu yang diselisih. Mungkin saya nggak panjang lebar ini ya karena panjang. Caranya seperti itu aja kalau menghadapi anak-anak yang disediakan kesulitan dalam belajar. Jangan mau dipikirkan kalau kita komplikasinya ya Bu ya cenderungnya. Nah yang keduanya Bu, ini apa juga Bu? Masih ya? Tapi satu lagi ya. Nah kalau itu yang disleksia, yang itu yang suka dikatakan anak bodoh Bu. Ya, jadi jangan ada dikatakan bodoh, jangan. Karena Ibu nanti, oh anak saya benar bacanya sampai nggak bisa. Ibu cari, biasanya anak itu pintar mewarnai. Berarti Ibu cari kan guru lukis, gitu Bu. Ada pintar menari, gitu Bu, nggak bisa bacanya susah tapi anaknya lincah Bu nari. Udah Bu, ada tuh les nari, gitu contoh ibunya, gitu ya Bu ya. Jadi cari talenta. Ya kayak tadi Pak Buset tidak bisa baca tapi jadi yang tertarik dia, ibunya. Gitu. Bahkan kita harus bersyukur Bu anak kita yang kalau kurang baca. Ibu kalau Ibu melihat di rumah autis Bu, ya Allah, saya Bu ngajar di rumah autis di Pondok Gede. Kalau sekarang udah enggak. Dulu saya punya jadwal seminggu 2 kali Bu di autis. Ini saya berangkat nih rapi Bu, cantik Bu, cantik nggak Bu saya? Cantik Bu ya, ganteng cantik ya Bu ya, cantik rapi. Pulang dari rumah autis Bu aparat juga bisa. Udah ditarik tuh ya apa Bu, sampai kalau menghadapi yang ADHD nanti ADHD itu Bu, ya ADHD tuh. Ini saya guru ADHD. Bangkunya layan Bu, bangku diambil dari parit ke gurunya Bu, karena mereka itu punya kekuatan yang tinggi anaknya itu. Nah yang ini yang ADHD biasanya kalau Ibu sering sebut ADHD-nya larinya jauhnya lagi ke hiperaktif. Tapi Ibu jangan anak siapa yang hiperaktif, anak saya ADHD, jangan deh Ibu kudu dites dulu ke dokter psikolog yang tes ini mah gitu ya Bu ya. ADHD. Kalau ADHD biasanya Ibu di luaran nyebutnya anaknya anak nakal gitu, karena kesannya anak itu nggak bisa duduk, bisa dia loncat-loncat. Terus Bu kalau ada anak ADHD mah biasanya nggak pernah bisa rapi Bu, tiap hari pasti pensil hilang, lapisan hilang. Karena ada ya, emang ya laki-laki, emang ya dasarnya di laki-laki itu ya Bu ya. Kalau yang ada jadi penyakit, tapi penyakitnya itu yang harus disampaikannya oleh dokter atau psikolog gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma ada kelihatan, oh kayaknya anak saya hiperaktif, apa Ibu? Hiperaktif Bu, kalau dari rumah autis itu ibunya bapaknya itu membuatkan kursi khusus. Kalau mau terapi datang ke rumah autis, terapi ya di rumah autisnya dia dibuatkan bangku khusus, bangkunya dikunci Bu. Jadi kalau lagi belajar sama ayahnya dikunci Bu, jadi anaknya di bangku dan tetap Bu bangkunya ke bapak nanti ya
Subhanallah itu anak itu yang benar-benar hiperaktif. Saya menyaksikan Bu. Oh subhanallah Bu. Ya makanya kalau di rumah autis itu ya ada yang benar-benar autisnya permanen gitu ya Bu ya. Kalau kita makan, Ibu di sini ada apa anak yang ABK gitu ya? Ada ya? Ada ya. Kalau di saya ada Bu, anak ABK di saya pokoknya 2 tahun ini saya ada anak ABK yang dari kemarin. Tapi ini apa namanya disebutnya keterlambatan bicara dia. Jadi dia ngomongnya ternyata Bu speak line. Tapi dia itu ternyata katanya HP Bu. Hati-hati Bu kalau anak punya anak kecil dikasih HP terus. HP itu lurus Bu, lurus. Ya. Terus kalau anak nonton HP mulutnya ngomong nggak Bu? Enggak. Kalau anak nonton megang HP, nonton YouTube, mulutnya itu diam. Nah ini dikasih dari semenjak orok, dari bayi, karena ibunya kerja. Itu Bu dikasih oleh yang ngomongnya teh, dikasih HP biar anteng. Dan ibu sekarang mah begitu mana deh? Yang paling anteng mana beli tuh kasih HP anteng ke anak. Ya, jadi anak nonton, ini Bu tidak. Ibu boleh ngasih HP, tapi tetap stimulus. Diajak ngomong ibu. Kalau anak main HP didampingin, tidak boleh ngasih HP tidak didampingin karena seperti itu Bu. Jadi anak dari orang balem nih Bu mulutnya, tidak ada yang stimulus. Akhirnya lidahnya juga tidak bergerak, kaku semua. Akhirnya sampai sekarang dia 7 tahun Bu. Ngomongnya tapi alhamdulillah ya sekarang karena dia terapi juga Bu. Kan menghabiskan uang banyak juga terhadap HP. Ya seperti itu. Nah ibu-ibu kembali ini di saya adanya undangan nilai terus adik-adik juga Bu anaknya ya adik-adik juga. Jadi kesannya kalau adik-adik Bu ya gitu di ruangan guru pun buku itu nggak aman Bu, nggak aman. Itu buku kadang Bu buku temennya semua disobekin Bu. Saya pernah gantiin mulu gantiin buku temennya yang disobekin benar. Kalau kita bikin gantungan apa di sini habis Bu semua juga baru sehari 2 hari itu habis Bu gantungan makanya nggak ada yang bener itu. Ya Bu ya seperti itu. Nah biasanya ibu kalau melihat anak yang begitu kesel apa gitu Bu. Kesel juga tuh, gergetan banget ngeliat anak itu. Bu gurunya begitu katanya Bu ya, kewalahan kadang Bu, seperti itu. Itu teh bukan anaknya anak bandel, bukan ada anak bandel. Ya, ternyata teh ya Bu ya anak bandel. Kalau ada mah sifatnya penyakit gitu. Ya, tapi itu juga sama untuk psikolog ya yang menyampaikannya. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau mau belajar, biasanya kalau anak yang seperti itu Bu, kalau ibu mah mungkin suka ada lah yang begitu. Ya anaknya nggak bisa diam banget. Nah, anak yang seperti itu justru Bu kudu dikasih kerjaan. Biasanya kalau disuruh bagi tabungan dia senang Bu. Bagiin tabungan, bagiin PR punya temennya senang banget mereka mah. Yang lain kan ada yang anak anteng mah, duduk diam gitu. Bu guru pengen banget anaknya ditanya jawab, tapi nggak pernah keluar bangku. Pengennya begitu anak semua ya. Pengen Bu begitu. Kalau saya nggak mau Bu. Saya justru bertanya-tanya kalau melihat anak ini, Bu, tolong dong anak ini. Karena ada anak yang, ya Allah, giliran mau senang. Itu kayak orang-orang bergerak senang, enggak, gitu Bu, diemnya. Giliran dikasih buku, diambil, suruh nulis, nggak disuruh, diem. Ada yang begitu, ada yang begitu dulu. Ada. Kita juga guru, aduh bagaimana ya caranya anak ini, gitu ya Bu ya, biar mau berdiskusi, bertanya, menjawab, gitu Bu. Ya. So, ibu sekarang, ya saya tanya, ibu, kalau ada anak yang ngomong terus, ibu berkata ke anak itu apa? Cerewet banget, cerewet banget, tanya dulu. Gitu. Ibu rasa apa enggak ke anak yang begitu? Kalau cerewet, justru itu tuh yang anak yang cerdas di bahasanya kritis Bu. Kalau saya senang pada yang begitu, justru saya dinilai baik gitu anak seperti itu. Terus saya mah kalau dia nanya kata ibunya, apa saya kehabisan kata-kata untuk jawabnya Ustazah katanya. Gitu ya Bu ya. Terus dibalik, ibu resep gak kepada anak yang diem Bu. Disuruh salam, salim sama Bu Guru, ibu tiap sekolah tiap hari. Sok ibu itu enggak, kalau yang begitu. Udah 2 bulan sekolah anak saling ke guru masih disuruh mamanya. Ada gak Bu? Ada masih ada ya? Salim sama Bu Guru, udah Bu Guru salim sama Bu Padila, sama Bu Suci enggak? Enggak disuruh, udah disuruh baik. Ibu enak gak melihat yang karakter seperti itu? Nah enak juga Bu. Jadi ya, jadi Allah itu menciptakan ternyata yang komplit. Ya Bu, komplit. Yang ini. Kalau semuanya dikasih
rata ibunya. Berarti tidak ada yang namanya kudu ranking teh ranking satu semua. Kan bingung Bu. Betul gak Bu? Begitu dilihat dari ranking itu menyatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ya dia tidak sama. Nah itu ya Bu ya diantaranya ya kalau ada anak tadi yang nggak bisa diam Bu, usil deh ibunya teh, usil deh. Ntar temennya lagi nulis gitu Bu, terus kadang temennya lagi jewer kupingnya. So oke Bu, kalau lagi kelihatan kalau lagi baris lagi olahraga, anak ya kalau yang nggak bisa diam ya Allah ntar temennya ditabrak atau gaya kan seperti itu Bu ya. Nah ini tidak termasuk bukan disebut anak nakal tadi ya Bu ya, tapi bisa jadi anak ini memang punya kecerdasan. Biasanya kalau yang hiperaktif kecerdasannya teh di ini apa namanya teh ya, kalau di setipirnya mah jadi kesannya teh apa ya, lupa deh namanya ya. Ya nggak bisa diam gitu, tapi ternyata itu teh anak tuh nantinya bisanya kecerdasannya teh seperti menjadi punya usaha gitu Bu, nggak bisa diam nanti gitu. Jadi kalau dia nggak betah dia gitu. Kalau di kecerdasan otak namanya Bu ya yang maksudnya. Nah ibu itu ya Bu ya, adik-adik karena waktu takutnya nggak keburu. Ayo kalau mau ada. Ayo Bu, karena mau ditutup, sebelum ditutup boleh ya. Ayo Bu. Nah, makanya ibu di pertanyaannya ya bagaimana kadang kalau ada seorang ibu tuh yang ambisius gitu ya. Makanya sekarang mah ibu sekarang tuh banyak yang ambisius sehingga ibu tidak memahami apa keinginan anak. Makanya kenapa di TK itu disebutnya juga belajar bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain ya. Nggak boleh belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Di salah-salah mainan yang ada di TK belajar semua mainannya. Jadi tidak satu ditambah satu, tapi pakai media gitu ya. Terus bagaimana ibu yang sekarang itu ada les bahasa Inggris, les apa. Ya Allah itu anak TK Bu, sudah ibu kasih les semua ibu les karena ambisius tadi. Nah Bu, IQ itu bisa lelah Bu. Ibu coba tes sekarang IQ anak ibu berapa. Kalau ibu tekan nanti turun di kelas 3 SD. Biasanya kelelahan di kelas 3 SD, sekolah males itu Bu, aja nanti ibu lihat di kelas 3 SD apa penurunan di IQ anak itu di kelas 3 SD. Lelah Bu dari TK, gak kelar semua diikutin maknya ya. Begitu makanya kenapa di TK? Makanya saya setuju kalau ibu sekolah adanya di TK Amin. Karena di TK yang sudah punya izin ya, sudah ada pengasuhan dari dinas pendidikan, seperti apa pembelajarannya. Beda ya Bu ya, dengan belajar hanya cari hitung. Ibu datang cuma anak langsung ajarin baca, nulis setengah jam, 1 jam selesai. Gitu Bu. Samanya kalau di TK perkembangannya banyak yang kita lihatnya. Dari agamanya dapat, dari jati dirinya dapat, dari kognitifnya dapat, bahasanya dapat. Gitu Bu kalau di TK. Seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sampai anak tersiksa gara-gara ambisi seorang ibu gitu. Dan Bu, sekarang gini Bu, ada yang anaknya itu dulunya itu disebut bodoh, disebut gak bisa apa-apa. Ternyata Bu, setelah ini lihat ini ya, setelah jadinya kok itu yang pinter malah jadi apa-apa, yang dulu ranking 1, yang dulu ranking 25 dia jadi seseorang. Ini saya punya contoh Bu, saya sanaknya Bu dulu ya di pondok ya, ada si anaknya teman saya begitu ketemu saya, dia mah anaknya nih bodoh teling gitu ya, saya gitu karena saya termasuknya orang yang berprestasi gitu ya Bu ya. Ternyata sekarang Bu, saya kaget Bu pas ketemu, udah sulit ibu ketemu, dia sudah dokter sekarang Bu, dia asesor, dia tim kurikulum. Subhanallah ibu tim kurikulum kan membutuhkan otak terbenar. Saya tahu dia seperti apa dulunya. Tuh dengan saya yang masih hebatan beliau sudah dokter,
sudah asesor, sudah apa itu subhanallah Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Jangan Bu, jangan terlalu memaksa anak. Saya Bu udah tahu seperti ini kasih adik seperti biasanya saya nggak bayang. Bu bagaimana? Di jero les bebasnya nggak. Yang penting kamu belajar. Itu aja belajar. Ya udah sekolah udah yang 3 Bu. Suruh les lagi, apa kasihan. Sekolah STT kok sudah 3 pulangnya. Saya suruh les lagi, kalau ngaji. Ya udahlah. Udah sekolah udah sampai dari jam dari pagi sampai jam 3 masa anak dulu les macam-macam lagi. Kasihan kan ya? Gitu ya Bu ya. Jadi ibu harus ini anak jangan keinginan orang tua, tapi lihat apakah anaknya mau. Kadang ada anak yang anaknya berdiam Bu, les segala macam. Kasih tanya sama saya capek yang terus ternyata rembes goreng mamanya dia tidak berani Bu protes ke mamanya, tapi protesnya ke saya Bu. Karena saya sampai kok anak biasanya saya anak begini ternyata ada perubahan di sana. Jadi kita jangan coba-coba bersama yang dididik dengan oleh Allah dengan otak yang cerdas milenial. Kok terganggu anak itu kecerdasannya dengan kita sebagai orang tua yang punya ego agar anak saya juara anak saya. Jadi Bu anak mah wa amalukum wa auladukum fitnah. Kadang anak itu nantinya akan memberikan kepada kita itu menjadi perhiasan, kadang menjadi ujian buat kita. Kalau anak ibu ibaratnya, kok anak-anak orang kita bisa baca anak saya belum, itulah ibu harus bisa menghadapi ujian itu. Ya Bu ya, dan terus berusaha. Ya Bu ya, tidak semua ya Bu ya, terus semua fitnah. Anak teh kudu membahagiakan. Enggak Bu. Coba ibu kepada orang tua kita, apakah kita selama ini selalu memberikan kebahagiaan terhadap orang tua kita? Ya kan? Tidak kan? Kadang orang tua kita bahagia terhadap kita, kadang menderita dengan tingkah laku kita. Begitu gak Bu? Makanya ini mah jadi kita tuh turun ya, kita pun sama orang tua kadang membahagiakan, kadang enggak kan dia. Jadi kita pun seperti ini, itu Bu ya. Yang itu ya Bu ya. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi jangan sampai ego ibu gitu, anak yang ditertekan. Ibu adalah ibu. Ayo, boleh. Ada dua. Ibu maaf mau tanya, ini bisa tahu di lapangannya. Bagaimana cara menyikapi jika anak kecil begitu main terus gitu ya Bu? Terus pulang terus ngomongnya tuh kayak kasar, kayak hewan yang kita nggak ngajarin ke anak gitu ya Bu ya. Apa perlu kita harus batasin aja tuh main sama itu atau gimana cara menyikapinya? Nah, emang itu Bu menjadi kasus itu kan. Pulang-pulang main, ya Bu. Yang ini kayak apa ini dah. Kalau di perumahan kan Bu ada banyak orang Medan, orang Batak lah, orang Medan ya. Kalau ngomongnya kan ada itunya ya. Anak saya ikut anak kita teh. Iya. Nah itu yang disebut pergaulan Bu. Ya, pergaulan. Ya jadi pergaulan mah emang itu yang harus dibatasi. Kita harus membatasi juga pergaulan. Tetap Bu, tetap kita, tapi jangan sekedar anak, kamu jangan main itu jangan. Kalau ibu namanya kalau seperti itu nanti ibu apa sih menyalahkan anak orang lain, jangan. Dan itu juga jangan. Tapi ibu mah tetap ajarkan kepada anak ibu main yang mungkin dibatasi, tapi alasannya jangan seperti itu alasannya. Nyari alasan yang baik-baik lah buat ibu. Kamu jangan main mana contohnya jangan itu jangan nanya ini, nggak boleh kalau seperti itu ya Bu ya. Dan memang pasti itu Bu, karakter anak hati-hati. Kita anak remaja juga hati-hati Bu ya, karena karakter anak itu ada 25% itu dari ibu, 25% dari ayah, 25% itu dari pendidikan, 25% itu dari pergaulan. Yang jahat yang mana Bu? Pergaulan. Meskipun ibunya baik, ayahnya baik, itu 50% baik dari ayah dan ibu, ternyata anak pergaulan habislah dengan pergaulan, apalagi pergaulan masa kini. Gitu ya. Nah, ibu di rumah juga hati-hati sekarang Bu. Anak bergaul dengan keburukan tidak hanya di luar, di dalam saja udah banyak pergaulannya. Ya, HP. Anak tidak keluar, tapi seharian main HP. Makanya kenapa? Anak itu selalu ada dari lindungan dari ibu dan ayahnya. Di HP itu kita tahu anaknya main apa. Saya begitu. Saya kasih kalau main HP itu si Ade. Tapi saya lihat kok Ade mainnya ini ya. Ini yang baik begini. Kenapa ibu-ibu paling pintar dah kalau ke putra putri. Yang paling penting tidak ada kata kasar,
Tidak ada kata menjudge anak begitu Bu. Dan satu lagi, tidak ada membandingkan ke anak. Yang paling menderita anak itu ketika dibandingkan. Ibu, kalau ibu dibandingkan, ibu itu begitu ya, dengan ibu ini mah bandel, enak gak kira-kira? Nah Bu Guru ya, di sekolah, kamu tuh kayak teman kamu tuh diem, kok kamu mah gak bisa diem banget sih, kayak teman kamu. Itu menderita anak kalau begitu Ibu. Benar ya? Jadi tidak ada membandingkan. Begitu ya